Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah speaker aktif atau amplifier. Mereknya adalah Crash, dan penyakitnya adalah gak keluar suara bassnya. Dan saya juga cuma punya waktu sedikit banget untuk memperbaiki speaker aktif ini, karena yang punya mintanya cepet, soalnya besok mau dipakai sama komandan. Jadi saya harus buru-buru untuk memperbaikinya. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Yang biasanya terjadi pada speaker aktif yang nggak keluar bassnya, bagian yang rusak itu adalah tone control atau solderan yang ada di PCB itu ada yang lepas. Tapi apa iya beneran seperti itu untuk semua peralatan elektronik? Tentunya enggak ya. Seperti yang ada di video ini. Sebelum kita pergi ke arah solderan atau ke tone control, seperti ini tone controlnya, kita pastikan dulu untuk mencabut baterai yang masih terhubung ke mainboardnya ini. Terang aja, kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain barang seperti ini, kalian pasti tahu nanti bakal ada tulisan input tegangan pada PCB. Jadi itu harus dicabut dulu supaya waktu kita utak-atik komponennya nanti nggak terjadi korsleting. Nah, kalau terjadi korsleting ini bahaya, soalnya bisa jadi bakal ngerusak komponen-komponen seperti IC. Kita nggak mau dong barang yang kita kerjain bukannya sembuh malah makin parah. Dan langsung kita lanjutin ya untuk membuka beberapa bagian penting pada speaker aktif ini, yaitu tone control. Tone control itu sangat berperan penting banget pada sebuah speaker aktif, karena tanpa dia kita nggak akan bisa untuk mengatur bass, mengatur treble, mengatur volume, dan bass, treble, volume, tiga hal yang biasanya sih bisa rusak dengan lebih cepat, apalagi volume. Karena volume itu paling sering diutak-atik, paling sering diputer untuk mengecilkan suara dan diputer untuk membesarkan suara. Jadi sebetulnya kita patut curiga juga sama sebuah potensio volume seperti ini. Ini enaknya sih barangnya belum pernah diservis sama orang lain. Jadi baru saya nih yang nge-servis speaker aktif ini, karena bautnya masih kencang banget dan segel-segelnya pun masih ada. Dan waktu pengetesan, bassnya ini kan ada potensio. Kalau misalnya potensio bassnya itu diputar ke kiri atau diputar ke kanan, itu speakernya kan ada dua ya, ada woofer, ada tweeter. Yang hidup tuh cuman tweeternya aja. Speaker untuk woofernya tuh nggak hidup sama sekali. Kita juga patut curiga nih sama potensio bass. Jangan-jangan potensio bass ini udah rusak, udah bergeser nilainya. Kita bisa mengetahuinya dengan melihat tulisan yang ada di potensionya, misalnya B10K, kayak gitu. Nanti baru kita ukur dengan avometer digital atau analog.
kira-kira ukuran dari potensio itu beneran masih 10K apa enggak. Kadang-kadang untuk beberapa potensio itu ukurannya udah bergeser teman-teman. Jadi 15K, 20K bahkan. Kalau terjadi seperti itu, potensionya pasti harus kita ganti. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penyolderan pada kaki-kaki komponen di PCB tone control seperti ini. Sebelumnya kita perhatikan dulu solderan di kaki-kaki komponen tadi. Kira-kira apakah ada yang rusak? Kalau misalnya ada yang rusak, kelihatan udah terlalu tipis atau bahkan ada yang lepas waktu kita sentuh komponennya, harusnya kita seneng banget karena kita udah bisa menemukan kerusakan yang pasti terjadi dengan tanda-tanda fisik tadi. Tinggal kita solder ulang, terus biasanya sih satu masalah bakal teratasi. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelihat ada kerusakan pada komponen-komponen tadi, pada solderan-solderannya, berarti kayaknya sih dugaan kita ke kerusakan tone control itu nggak terjadi. Di samping itu kita juga bisa melakukan pengecekan komponen potensio pada potensio volume menggunakan avometer digital seperti ini. Pastikan alat yang kita gunakan dalam keadaan baik-baik aja. Ini kebetulan potensiometer yang saya cek ini, avometernya ternyata lagi ngadat. Ternyata dia waktu dikonekin nggak mau nyambung sama sekali tuh. Dibuat ngetes potensio, dia nggak keluar angka sama sekali. Padahal potensionya udah digeser kiri dan digeser ke kanan. Jadi pastikan kita menggunakan multimeter yang keadaannya itu masih bagus. Kalau misalnya multimeter kita rusak, kita bisa membelinya di toko komponen elektronik. Atau kalian bisa cek di keranjang putih yang ada di bawah ya. Nanti bakal saya update produk-produknya di sana. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan bagian penguat akhir seperti ini. Penguat akhir yang digunakan pada speaker aktif ini adalah sebuah IC TDA dan 2 buah MOSFET yang dipasang ke pendingin. Kita coba cek kaki-kaki komponennya. Kalau misalnya kaki komponennya tuh solderannya kira-kira butuh diperbaiki, kita perbaiki. Dan kalau misalnya bagian tone control udah kita solderin semua, terus bagian penguat akhirnya udah kita solderin semua, ada baiknya untuk kita tes gimana hasil pengerjaan kita. Apakah berhasil? Ternyata setelah dilakukan penyolderan dan penggantian komponen, yaitu 3 buah potensio yang berukuran B10K, busnya tetap nggak keluar guys. Jadi pekerjaan ini akan tertunda beberapa saat, agak molor jadinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita bakal bahas lebih jauh. Berhasil.